Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Firman Herliansa. Oke, jangan bosan ya. Nah, di video sekarang mungkin berbeda di video sebelumnya ya, karena sekarang saya mau sedikit berbagi motivasi buat kesembuhan kalian, buat kalian segera sembuh, jangan lama-lama. Ya, ini videonya juga singkat ya. Oke, jadi yang pertama, oh enggak, saya mau nanya dulu kabar kalian gimana, terus puasanya lancar atau gimana gitu ya, mudah-mudahan lancar semuanya, sehat-sehat semua, keluar dari cemas, amin. Nah, jadi buat motivasi yang pertama ya, karena saya orang diagnosa dengan cemas berlebih, saya banyak wawasan dari konseling, dari psikiatri, yang katanya saya masih ingat jelas kalau orang yang kena cemas itu sembuhnya itu udah menjadi suatu kepastian. Oke, istilahnya kayak gini, cemas ini cuma singgah di pikiran kita, tapi cuma beberapa saat ya, cuma singgah doang, nggak permanen, dia nggak permanen sifatnya, cuma singgah, terus lama kelamaan dia hilang. Oke, nah itu sifatnya cemas itu saya dapat wawasan dari psikolog sama psikiatri. Oke, saya masih ingat dan saya sampaikan sekarang biar kalian termotivasi ya, sedikitnya agak kebuka pikirannya ya. Kalau cemas itu pasti sembuh, itu pasti. Oke, pasti, titik, nggak pakai koma. Pasti. Yang buat lama itu kamu egois, kamu keras kepala, kamu nggak pasrah, kamu nggak ikhlas, itu buat lama kamu sembuh. Oke, jadi kuncinya kamu harus pasrah, kamu harus ikhlas. Ketika kumat datang, kamu aware kan sama diri kamu sendiri. Jadi kalau misalkan cemas datang nih, kamu sadar aja, oh saya punya cemas gitu, bukan penyakit kan, ini cuma cemas yang nggak lama bakal hilang. Nah itu caranya ya, itu buat pertama motivasinya. Nah terus yang kedua, kamu bolehlah nulis apa ya, misalkan selama selama apa sih kamu kena cemas, misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau setahun. Nah terus selama itu kamu nggak ngelakuin hal apa aja gitu, kamu ngelewatin momen-momen apa aja gitu selama kamu kena cemas. Oke, misalkan nih, pertama, kumpul keluarga jadi nggak asik karena kamu murung. Kedua, kumpul sama teman-teman nggak asik karena kamu pengen cepat-cepat pulang rebahan, mikir, kumat. Oke, terus yang ketiga, kamu ngelewatin momen-momen sama, misalkan ya udah keluarga, sama istri, sama anak, atau misalkan yang masih seumuran saya ya, ngelewatin momen-momen sama doi misalnya. Nah terus bisalah kalian ingat-ingat selama itukah kamu ngelewatin hal-hal terbaik dalam hidup kamu gitu ya. Nah jadi buat sekarang, saya harap ini udah menjadi titik balik buat nebus semua kesalahan kamu selama kamu kena cemas, misalkan selama setahun ya, atau selama 3 bulan, atau sebulan. Nah sekarang buat jadi titik baliknya ya, sekarang kamu, tugas kamu sekarang ya, karena cemas ini udah apa ya, udahlah, udah nggak musim. Nggak bercanda, saya pernah cemas kok. Udah jangan lagi lah, apalagi di bulan Ramadan ya. Udahlah, udah jangan, 1000 sensi udah jangan dirasain lagi ya. Ini saatnya buat kalian tebus sebuah, selama setahun itu, tebus semua momen-momen yang kalian apa lewati gitu karena si cemas ini. Oke, jadi yang pertama, bisa kamu ajakin kumpul keluarga, jadi lebih harmonis lagi gitu. Jadi kembali ke diri kalian sebelumnya. Gimana sih diri kalian sebelumnya itu seperti apa sosoknya gitu kan? Saya yakin ketika seorang kena cemas itu bukan sifat aslinya gitu, karena ada yang hinggap sementara di pikirannya. Oke, nah sekarang udah waktunya jadi titik balik. Kalau kalian harus kembali ke sifat yang dulu, ajak keluarga kalian, terus buatlah harmoni, terus ajakin canda tawa mereka, mungkin ibu bapak atau ya ayah ibu, semua keluarga merindukan gitu keceriaan diri kamu sendiri yang selama ini murung, yang selama ini apa sering ke dokter gitu ya, karena udah nyampe dokter suruh pulang diagnosa lambung, terus masuk IGD suruh pulang diagnosa lambung, gitu kan buat khawatir orang tua ya. Nah jadi sekarang udah waktunya ya buat kalian jadi diri kalian lagi, karena udahlah, lupain yang dulu-dulu, itu udah terlalu lama. Kalau udah setahun udah terlalu lama, udah saatnya kamu bahagiain orang tua, bahagiain orang terdekat. Terus udahlah, jangan apa ya, kalau misalkan kumpul-kumpul sama temen, jangan tergesa-gesa pengen pulang lagi ke rumah, terus pengen rebahan gara-gara kelayangan atau linglung atau apa. Udah nggak usah, udah nggak zamannya lagi ya. Nah itu
Terus yang ketiga, karena saya orang muslim, saya percaya kalau Tuhan itu nggak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Jadi kamu juga harus sadar di sini kalau misalkan Tuhan ngasih penyakit cemas ke kita itu, Tuhan yakin kalau kita bisa ngelewatinya. Jadi intinya Tuhan aja yakin, ya ini Tuhan yakin kalau kita bisa ngelewatinya gitu. Masa kita nggak yakin kalau kita nggak bisa ngelewatinya? Oke, berarti kita harus yakin dong kalau kita itu bisa ngelewatin si cemas ini. Oke, percayalah semua cobaan yang pernah kalian lalui ya, yang masih ngerasain 1000 sensasi waktu itu, semuanya pasti ada 1000 hikmah di baliknya ya. Seriusan, saya ngerasain sendiri banyak hikmahnya. Saya jadi mendewasakan diri, terus lebih lebih dekat pengajian gitu, alhamdulillah ya. Terus lebih bisa menjaga diri dari dari penyakit misalkan ya, yang dulunya makan makanan gak sehat, terus masih kayak gitulah. Nah sekarang alhamdulillah udah stop dan saya kembali ke jalan yang benar, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Nah itu jadi di saya ceritain sedikit ya, di kampus saya juga di satu kelas ada 6 orang yang kena anxiety dan mereka semuanya udah sembuh. Kayak alhamdulillah udah sembuh, mereka udah sembuh. Sekarang kalau misalkan kumpul itu udah asik lagi. Kayak bahkan kita bisa ngetawain yang 1000 sensasi itu. Kayak alhamdulillah. Oke, jadi pesan saya buat kalian itu jangan mau kalah sama saya. Ya, saya aja bisa sembuh, masa kalian enggak sih? Enggak asik dong kalau gitu ya. Oke, udahlah cepat sembuh lah ya. Jangan lama-lama, itu motivasi yang singkat. Ntar video berikutnya saya bahas lagi hal apa sih yang ketika kumat datang terus kamu harus ngapain. Nah, itu saya mau bahas di video berikutnya ya. Mudah-mudahan enggak ada halangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.